Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada para jamaah asabakumullah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hati kita selalu tergerak akan sebuah amal-amal yang sifatnya sholih yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kegiatan di pagi hari ini semoga Allah selalu melimpahkan rahmat serta ridhonya kepada kita sehingga kita mendapat keberkahan dunia hatta akhirah. Allahumma amin. Salawat ma'asalam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita menjadi umat beliau, umat yang terbaik, umat yang selalu mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sahabakumullah, marilah kita lanjutkan kajian tematik kita tentang beberapa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami nukil dari kitab Adhkar Nawawi. Sebelumnya mari kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala niyatil qabul wa ziyadatil ilmi wal ikhlas wal istiqamah wal ridha ilahi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawayna fi kitab Ibn Sinni an Talq ibn Khubayb qala jaa rajulun ila Abi Darda. Pernah ada seorang laki-laki itu datang kepada Abi Darda. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata, ya Aba Darda, qad ikhtaraqa bait. Wahai Aba Darda, sungguh rumahmu telah terbakar. Faqala makhtaraqa lam yakunillah azza wa jalla liyaf'ala dhalik bi kalimatin sami'tumuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abi Darda berkata, tidak akan pernah terbakar, ya kan, lam yakunillah liyaf'ala dhalika bi kalimatin sami'tumuhunna, ketika seseorang itu mengucapkan kalimat-kalimat yang didengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa agar kita terhindar dari segala macam musibah, apapun bentuknya itu. Nah, ini juga doa ini sangat masyhur. Ketika doa ini ada dalam sebuah hijab-hijab, ya kan, ada hijab bahar, hijab kifayah, ini ada. Mungkin dalam rotib pun juga ada. Man qalaha awwala naharihi lam tusibhu musibatan hatta yumsiya. Barang siapa yang membaca doa ini di awal paginya, maka tidak akan menemui sebuah musibah sampai di sore harinya. Wa man qalaha akhiran nahar lam tusibhu musibatun hatta yusbiha. Dan barang siapa yang mengucapkan di akhir waktu paginya, berarti di sore hari, maka dia tidak akan kena musibah
sampai di waktu pagi hari. Apa bacaannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Sering dengar ya? Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Kalau ini juga terdapat dalam hijab kifayah. Jadi keistimewaannya juga sangat besar untuk benteng, untuk penyelamatan dari segala hal bentuk yang sifatnya itu musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibaca biasanya itu setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Maka insya Allah akan terjaga. Ini langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu berupa kebakaran, maling apa, insya Allah selamat rumah kita. Itu. Apalagi sampai dikirim yang namanya misal sihir, tenung dan lain sebagainya, insya Allah kita akan selamat. Berkat daripada fadilah daripada doa tersebut. Ulangi lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang pantas untuk disembah melainkan hanya engkau ya Allah. Alaika tawakkaltu, atasmu aku berpasrah diri. Wa anta rabbul arsyil azim, ini artinya, dan engkau merupakan dat maupun Tuhan arsy yang besar, yang agung. Masya Allah kana, sesuatu apa yang engkau kehendaki pasti akan wujud. Wa ma lam yasha lam yakun, dan sesuatu yang tidak engkau kehendaki tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah wujud. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya upaya melainkan hanya dengan izin Allah yang maha agung. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, dan saya meyakini sesungguhnya Allah atas segala hal itu adalah zat yang maha kuasa. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan saya meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu sungguh atas segala sesuatu pasti akan diketahuinya. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah aku minta perlindungan hanya kepadamu min syarri nafsi, dari jeleknya
diriku, wa min syarri kulli dabbah, dan dari jeleknya maupun dari bahayanya setiap binatang. Anta akhidum binasiya, engkau merupakan zat yang dapat untuk melunakkan atau menjinakkan binatang-binatang itu. Inna rabbi ala siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau ya Rabb, Tuhanku, ala siratim mustaqim, atas jalan yang lurus. Ini berarti mengandung sebuah nilai spiritual yang besar di zikir tersebut. Di semuanya adalah intinya minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu ketika di zaman masih mondok, banyak ada ijazah dari guru itu yang memberikan hal seperti ini. Tujuannya untuk kehidupan ketika bermasyarakat. Kita tidak mengetahui bahwa kita hidup di masyarakat yang bagaimana, ya kan, harus punya tendensi ilmu spiritual yang dapat untuk menjaga batinnya kita dan keluarga. Ini juga bagus untuk diistiqomahkan di wirid. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yuqalu fi sobihatil jum'ah. Bab ini menerangkan wirid yang dibaca di pagi hari, khusus di hari Jum'ah. I'lam anna kullama yuqalu fi ghairi yaumil jum'ah yuqalu fihi, wa yujadu istighbabu kasrati dzikri fihi ala ghairihi, wa yazdadu kathratu shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka keistimewaan di hari Jumat itu beda dengan hari-hari selain Jum'ah. Ya kan, banyak anjuran untuk memperbanyak doa di situ, menambahkan yang namanya zikir di dalamnya, ya kan, memperbanyak untuk melafalkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan. Itu banyak kesunahan di situ. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwasanya di sini wa rawaina fi kitab ibn Sinni an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man qala sabihata yaumil jum'ah, barang siapa yang membaca zikir tersebut di pagi hari Jum'ah, qabla sholatil ghada, sebelum sholat di waktu pagi, berarti sebelum sholat duha, ya sekitar jam 6 atau jam setengah 7. Nah, apa yang dibaca? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cukup mudah dihafalkan. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tuh, tapi yang masuk biasanya hayyul qayyum. Tapi di masyarakat ya hayyul qayyum, ya biasa. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istisna, tamujab ya hayya. Dibaca berapa kali? Salah samarratin. Doa tersebut dibaca 3 kali. Maka Allah akan memberi sebuah keistimewaan. Ghafarallahu dunubahu walau kanat mithla zabadil bahri. Maka Allah akan menghapus segala dosa darinya, walaupun seumpama dosa tersebut itu banyaknya seperti buih-buih yang ada di lautan. Siapa yang bisa menghitung buih yang ada di lautan? Ya kan?
Walaupun seandainya dosa manusia sebanyak itu, sebesar itu, fa insya Allah dengan kita istiqomah melafalkan atau mendikirkan khusus di pagi hari Jumat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyal qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, fa insya Allah semua dosa akan terhapuskan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ada satu keistimewaan pada hari Jumat. Ada satu waktu yang ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah menepati waktu itu, maka Allah pasti akan mengijabahnya. Ada di antara waktu-waktu hari Jumat itu mulai terbit matahari sampai terbenam matahari itu ada satu waktu yang istimewa. Waktu ini luar biasa ketika seorang hamba itu pas berdoa kepada Allah menepati waktu ini, maka doanya akan diijabah oleh Allah. Lah, banyak ulama yang khilaf, yang berselisih waktu yang tepat itu waktu yang dimaksud waktu yang bagaimana. Maka di sini wa yustahabbu al-iktsaru minad doa, maka disunahkan untuk memperbanyak doa fi jami'i yaumil Jumat. Di seharian itu kita memperbanyak doa, dzikir dan lain sebagainya. Min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Mengapa demikian? Karena roja'a musadifati sa'atil ijabah, supaya kita mengharapkannya, peluangnya lebih besar, ya kan? Lebih besar untuk mendapatkan waktu yang ijabah, waktu yang mustajab di hari Jumat. Maka disunahkan seharian full. Banyak tidak kerja, ya kan? Ya mungkin peluangnya ya ketika kita lagi ada kesempatan ya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di pagi harinya, bukan hanya di siang harinya, atau bukan hanya di sore. Kalau bisa pagi, siang dan sore kita berdoa kepada Allah. Ada anjurannya. Oleh karenanya faqadih tulifa fiha al-aqwalin katsira, maka diperdebatkan, ikhtilaf, ya kan? Bagaimana waktu yang dikehendaki itu? Fakila, ada yang mengatakan ini, ya ba'da tulu'il fajri wa qabla tulu'is syamsi. Ada yang mengatakan waktu ini adalah waktu setelah terbitnya fajar, sebelum matahari muncul. Berarti ya setelah ya subuh sampai sebelum matahari terbit. Ada yang mengatakan waktu yang mustajabah di waktu itu. Ada lagi yang mengatakan wakila ba'da tulu'i syams. Ada yang mengatakan ya setelah terbitnya matahari waktu itu. Ini masih perdebatan ini. Wakila ba'da zawal. Ada yang mengatakan ya setelah matahari geser, ataupun zawal-zawal itu berarti matahari bergeser dari yang paling tengah istiwa, berarti jam 1, jam 2, ya, itu. Wakila ba'dal asr, ada yang mengatakan lagi waktu yang mustajabah itu adalah setelah sholat asar. Wakila, maka ada yang merujuk yang paling sahih di sini, was-sahihu baliswabu, bahkan yang benar di sini, sahih bahkan benar, alladzi la yajuzu ghairuhu ma sabata fi sahih Muslim, ya kan, yang tidak yang tidak bisa ataupun tidak boleh selainnya, dan terdapat dalam sebuah kitab sahih Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari mengatakan bahwasanya langsung dari Rasulullah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaha ma baina julusil imam alal mimbar ila ayus lima minas sholah. Jadi waktu yang paling tepat adalah waktu di mana ila ayusal lima minas sholah, waktu di mana antara khotib duduk di antara dua khutbah sampai imam salam ketika melaksanakan sholat Jumat. Itu setelah melaksanakan sholat, berarti ketika
Khotib pertama berdiri, terus kan duduk untuk melaksanakan khotib yang kedua. Pada saat imam itu duduk, maka itu waktu dimulai waktu istijabah, waktu mustajabah di hari Jumat sampai sebelum imam salam melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu. Babu ma yaqulu idza tala'asy syams. Nah, ini dzikir yang dibaca ketika matahari terbit. Pada saat matahari terbit. Rawaina fi kitab Ibnu Sinni bi isnadin dhaif an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'asy syams qala, ketika matahari sedang terbit maka Rasul berzikir seperti ini. Alhamdulillahilladzi jallalana al-yawma afiyatahu wa jaa bisyamsi min matla'iha. Allahumma asbahtu ashhadu laka bima syahidta bihi li nafsik wa syahidat bihi malaikatuka wa hamalatu arsyika wa jami'u khalqika annaka antallah la ilaha illa anta al-qa'imu bil qist la ilaha illa antal azizul hakim uktub syahadati ba'da syahadati malaikatika wa ulil ilm. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam as'aluka ya dzal jalali wal ikram an tastajiba lana da'watana wa an tu'tiyana raghbatana wa an tughniyana amman aghnaytahu anna min khalqik. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ishati wa aslih li akhirati allati ilaiha munqalabi. Cukup panjang dzikirnya. Nah, ini terdapat dalam Adzkar halaman 80. Babu ma yaqul ila idza tala'at asy-syams. Saya ulangi lagi. Bacaan dzikir di waktu matahari terbit. Alhamdulillahilladzi jallalana al-yawma afiyatahu wa jaa bisyamsi min matla'iha. Allahumma asbahtu ashhadu laka bima syahidta bihi li nafsik wa syahidat bihi malaikatuka wa hamalatu arsyika wa jami'u khalqik annaka antallah la ilaha illa anta al-qa'imu bil qist la ilaha illa antal azizul hakim uktub syahadati ba'da syahadati malaikatika wa ulil ilm. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam as'aluka ya dzal jalali wal ikram an tastajiba lana da'watana wa an tu'tiyana raghbatana wa an tughniyana amman aghnaytahu anna min khalqik. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ishati wa aslih li akhirati allati ilaiha munqalabi. Doa dibaca ketika terbit matahari. Ataupun yang paling pendek ini ada Alhamdulillahilladzi wahaba lana hadzal yawma wa aqalana fihi atharatina. Alhamdulillahilladzi wahaba lana hadzal yawma wa aqalana fihi atharatina. Alhamdulillah ya Allah, Engkau zat yang memberikan kepada kami di hari ini, ya kan, wa aqalana fihi, dan menghilangkan kepada kami pada hari ini atharatina, dari beberapa sesuatu yang menjadikan salah kepada kami, ya, sesuatu yang merugikan kami. Ya, ini yang simpel aja. Alhamdulillahilladzi wahabalana hadza al-yawma wa aqalana fihi atharatina. Ini doa ketika matahari sedang terbit.
Babu ma yaqulu idza istakhallat asy-syams. Ini doa ataupun dzikir yang dibaca ketika matahari sedang naik. Tadi ketika baru terbit, sekarang sedang naik. Berarti ya jam berapa itu? Jam 9, 10, 11 ya, nah, atasnya itu. Berarti jam berapa? Jam 7 mungkin ya. Kalau matahari terbit itu jam setengah berapa? Jam setengah 7. Jam setengah 7. Kalau matahari sedang naik berarti ya jam 7 ke atas, sebelum jam 12. Nah. Wa rawaina fi kitab bin Sinni an Umar bin Absah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma tastaqillu asy-syams fayabqa syai'un min khalqillah illa sabbahallah. Ya kan? Tidak ada dari makhluk Allah ketika matahari ini sedang terbit, sedang naik, ya kan? Maka segala sesuatu yang tercipta di bumi illa sabbahallah, kecuali semuanya itu bertasbih kepada Allah. Dia mengagungkan asma Allah apapun bentuknya. Entah itu seluruh makhluk yang ada di laut, yang ada di bumi, entah tumbuh-tumbuhan, semuanya bertasbih kepada Allah, ya kan? Wa hamidahu, dan bertahmid kepada Allah, kecuali siapa? Illa ma kana minasyaiton wa anahu bani Adam, ya Allah, kecuali setan-setan dan manusia yang tercela. Maka ketika kita tidak mau dikatakan sebagai hamba Allah yang tercela, maka di waktu-waktu itu kita sempatkan untuk bertasbih maupun berzikir kepada Allah. Maka ada anjuran sholat duha. Nah, itu kan tujuannya untuk supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasa'altu an a'na'i bani Adam. Maka aku bertanya, ya Rasul, siapa sih, ya kan, sejelek-jeleknya manusia itu? Faqala, maka Rasul pun berkata, syirarul khalqi, yaitu sejelek-jeleknya makhluk. Jadi orang yang tidak pernah ingat kepada Allah, ya kan? Di saat seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit seraya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kok seorang hamba manusia kok tidak mau ingat kepada, maka itulah orang yang dikatakan syirarul khalqi, ya kan, sejelek-jeleknya manusia. Maka sempatkan di jam 7 maupun jam 9 sebelum jam 12, sempatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu dengan membaca Al-Quran, bertasbih bersama, membaca tahmid, takbir. Yang penting kita di saat itu ingat kepada Allah, supaya seraya. Kenapa? Di saat matahari sedang naik itu seluruh makhluk itu bersukacita, bertasbih, melantunkan tasbih kepada Allah, dan juga bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini babu ma yaqulu ba'da zawali syamsi ilal ashr. Insyaallah nanti akan dibahas di pertemuan yang akan datang, dzikir yang dibaca setelah matahari zawal itu gingsir dari tempat, berarti jam 1, jam 2 ilal ashr, sampai waktu sholat asar. Sebelum saya akhiri, kita akan bahas beberapa pertanyaan kemarin yang sudah masuk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang ketiga, yang kemarin 1 dan 2, sekarang pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah sholat id dilakukan di rumah? Karena dengan anjuran pemerintah agar melakukan sholat id itu di rumah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya sholat idul fitri maupun sholat idul adha itu merupakan sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang dianjurkan. Tidak ada kewajiban yang menganjurkan atau memperintahkan sholat id itu harus di masjid. Memang afdoliyahnya sholat id itu dilaksanakan di tempat ibadah yang lazim dibuat ibadah, seperti di masjid, di
musola. Ketika memang tidak muat masjidnya, maka boleh dilaksanakan di tempat yang lapang. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini, misal, bolehkah sholat Id itu dilaksanakan di rumah? Boleh, tidak masalah, walaupun tidak ada khutbahnya. Misalkan tidak bisa khutbah, tidak masalah, karena khutbah itu juga bagian dari kesunahan yang dilakukan, ya kan, setelah melaksanakan sholat Id. Hanya sebatas hukumnya sunnah, ketika ditinggalkan pun tidak masalah. Mau dilaksanakan secara berjamaah silakan, mau dilaksanakan secara sendirian juga tidak masalah. Jadi boleh saja sholat Id dilaksanakan di rumah, sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab fikih yang muktabar. Ini saya cantumkan di sini. Yang nomor 4, Ustadz, orang yang golongan ekonomi menengah yang kehilangan pendapatan pekerjaan karena adanya wabah yang timbul saat ini, itukah apa dapat dimasukkan dalam golongan penerima zakat? Bisa, ya kan? Jadi golongan-golongan itu dapat dikategorikan sebagai golongan, bisa jadi dia itu orang yang fakir, bisa jadi dia itu orang yang miskin. Orang yang fakir karena memang kenyataannya dia pada saat ini tidak mempunyai pekerjaan apapun, sehingga tidak memiliki penghasilan buat kehidupan, ya kan? Maka dalam fikih itu dia kategorinya adalah fakir. Toh ketika mempunyai pekerjaan tapi penghasilannya tidak dapat mencukupi untuk hidup, maka dia juga kategorinya sebagai orang yang miskin. Sebagaimana dalam surat Taubah itu terangkan kan, ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum. Nah, itu al-ayah. Jadi yang pertama itu memang fakir, yang kedua adalah miskin. Ya, kategori pengertiannya kalau fakir itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan. Lah di saat ini banyak sekali orang-orang yang di PHK sehingga tidak mempunyai tabungan misal, terus ada angsuran dan lain sebagainya, sehingga buat makan pun juga susah karena tidak mempunyai penghasilan. Maka bisa jadi orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang fakir, kenyataannya tidak mempunyai penghasilan apapun, ataupun masih mempunyai penghasilan atas pekerjaan yang ditekuninya ataupun pekerjaan serabutan tapi penghasilannya tidak mencukupinya, maka juga dikatakan golongan orang yang miskin. Maka boleh untuk menerima zakat. Pertanyaan yang nomor 5. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya sahur tidak pada tempatnya? Artinya saya bangun dan melihat jam itu masih jam 4, ternyata jam di kamar saya itu mati. Kenyataannya ternyata sudah pukul 6 pagi. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum puasa saya? Padahal saya sudah niat semalaman. Pernah mengalami hal seperti ini? Mungkin ada sebagian orang pernah. Dia menyangka masih jam 3 malam, jam 3 pagi, jam 4 pagi. Ternyata ketika dia melaksanakan sahur, ternyata dalam keadaan hujan lebat misal, terus mendung, ternyata ketika ditengok kenyataannya itu sudah pagi, sudah jam 6 maupun sudah jam 7. Bagaimana hukum puasanya orang yang seperti ini? Maka dapat disimpulkan, dapat dirumuskan secara waqi'iyahnya yang terjadi sesungguhnya, berarti dia makan sudah di jam yang seharusnya tidak boleh untuk makan karena sudah terbit matahari. Maka hukum puasanya pada saat walaupun dia menyangka masih jam 3 pagi maupun jam 4 pagi, kenyataannya sudah jam 6, jam 7 pagi, maka puasanya itu tidak sah. Artinya tidak boleh diteruskan, wajib diqadha pada bulan berikutnya. Ini saya ambil ada beberapa referensinya dari kitab Syarah Muhadzab juz 6 Suhifah 306 mengatakan bahwasanya Nazim Syafi'i, walau akala donan guru basyamsi, ketika ada orang yang menyangka, ya kan, masih, ya kan,
masih matahari masih terbenam. Fabanat toliatan, kenyataannya matahari sudah terbit. Dia masih menyangka jam 4 pagi, jam 5 pagi karena jamnya mati. Tapi kenyataannya sudah jam 6 pagi. Matahari sudah terbit. Audonan annal fajra lam yatli fabana tolian, atau dia menyangka fajar itu belum tiba, ya kan? Tapi kenyataannya sudah fajar. Itu maksudnya itu. Shara muftiron, maka puasanya batal, tidak boleh diteruskan, artinya tidak jadi. Hadza huwa as-sahih alladzi nassa alaihi asy-Syafi'i, dan ini adalah sesuatu yang benar adanya. Nas disahihkan, yang dinas oleh Imam Syafi'i. Wa qata'a bi al-musannaf wal jumhur, bahkan pengarangnya sendiri secara muhadzab itu meneguhkannya, membenarkannya, tidak membantah apapun. Wal jumhur juga di kalangan para ulama. Nah, ini jadi puasanya tetap batal. Diperkuat dalam Fathul Mu'innya di juz 2 halaman 266. Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibiri mengatakan, walau akala bi ijtihadin awalan wa akhiran, andai saja maupun ketika ada seseorang makan itu dengan istihad, entah itu makan sahur maupun makan ketika berbuka, awalan wa akhiran, di awal waktu sahur maupun di akhir waktu terbenamnya matahari. Fabana annahu naharon, tapi kenyataannya sudah di waktu pagi. Dia menyangka atau istihad, wah ini kayaknya belum nih. Wah, saya melihat di jendela masih gelap gulita nih. Wah. Padahal mendung ya. Wah, ini berarti belum subuh ini. Belum jam makan ya. Ternyata ketika dia makan, kenyataannya itu sudah pagi. Ya batola saumuhu, ya kan? Maka tetap puasanya batal. Itla ibrata bidzanni al-bayyin, karena tidak terhitung ataupun tidak ada penguatan ketika istihad itu hanya didasarkan atas sebuah prasangka. Toh kenyataannya ternyata bid'i al-bayyin khata'u, toh kenyataannya yang jelas itu salah. Walaupun dia masih berprasangka masih jam 4, jam 3 malam, tapi kenyataannya sudah jam 6, ya kan? Maka puasanya tetap batal, tidak boleh diteruskan. Ini dapat kami rumuskan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketika ada apa yang kami sampaikan itu ada kekhilafan, kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.